Assalamualaikum anak solih solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kali ini Ustazah akan mengajak kalian membaca sebuah buku yang berjudul Keajaiban Al-Quran. Liburan ke atas bukit. Ustazah mulai ya. Langit yang semula cerah tiba-tiba berubah mendung. Matahari bersembunyi. Angin bertiup sangat kencang. Guntur bersahutan. Petir menyambar bergantian di angkasa. Tak lama, hujan pun turun dengan deras. Oji dan Ojan berlarian menghindari hujan. Mereka memilih berteduh di pos ronda. Duh, bagaimana nih? Hujan tiba-tiba turun, kata Oji. Kalau begini caranya, kita akan terlambat sampai di rumah Aki, keluh Ojan. Wajah mereka berubah menjadi cemas. Hari ini, Oji dan Ojan akan berkunjung ke rumah Aki Hanafi. Rumah Aki Hanafi berada di atas bukit. Teman-teman sudah menunggu di rumah Aki. Mereka akan berangkat bersama-sama. Tak lama kemudian, sebuah mobil berhenti di depan pos ronda. Oji, Ojan, teriak Aki. Oji dan Ojan menoleh. Ternyata Aki dan teman-teman menyusul mereka ke pos ronda. Ayo naik, kita ke rumah Aki Hanafi menggunakan mobil ayahku, ajak Aki. Oji dan Ojan pun segera masuk ke dalam mobil. Setibanya di rumah Aki Hanafi, Ojan langsung bercerita. Ia bercerita tentang hujan lebat yang turun di perjalanan. Ojan tahu tidak dari mana hujan itu turun? Tanya Aki Hanafi. Tentu saja dari langit, sahut Ojan bersemangat. Aki Hanafi tertawa. Betul, lebih tepatnya hujan berasal dari awan yang bertemu karena terdorong oleh angin, menyebabkan petir dan hujan. Umi pernah bilang bahwa Allah sudah menjelaskan tentang hujan di dalam Al-Quran, kata Oji. Ya, betul, kata Aki Hanafi. Sebelum ilmu pengetahuan modern menerangkan tentang proses terjadinya hujan, Al-Quran sudah lebih dulu menjelaskannya. Wah, berarti Al-Quran itu keren ya, kata Ojan. Lebih keren dari buku-buku komik yang ada di rumahku, sahut Aki sambil terkekeh. Tak lama Nini Hanafi masuk ke dalam rumah. Nini Hanafi baru saja selesai memanen madu di kebun belakang. Siapa yang mau madu lezat dan manis? Tanya Nini Hanafi. Ojan mau nih, seru Ojan. Dodo juga mau ya nih. Dodo tak mau kalah. Semua berlomba mengangkat tangan. Mereka ingin mencicipi madu hasil peternakan lebah Aki dan Nini Hanafi. Al-Quran sudah menjelaskan tentang keterampilan lebah dalam membuat madu-madu ini, kata Nini Hanafi. Ojan tahu, pasti ada di surat An-Nahl, seru Ojan. Iya kan? Loh, Ojan sudah tahu ya? Tanya Aki Hanafi. Ada di ayat berapa, Jan? Ojan lalu terkekeh. Hihi, Ojan tidak tahu ayatnya, Ki. Ojan hanya menebak saja. An-Nahl itu kan artinya lebah. Aki, Nini, dan teman-teman yang lain tertawa. Mereka mengira Ojan sudah tahu ayatnya. Ternyata cuma menebak saja. Aki melihat gunung tinggi menjulang yang ada di belakang rumah Aki dan Nini Hanafi. Aki, itu gunung apa namanya? Itu namanya Gunung Halimun, jawab Aki Hanafi. Tinggi sekali ya, Oji tampak kagum. Siapa yang tahu fungsi gunung-gunung? Tanya Aki Hanafi. Anak-anak menggeleng. Gunung-gunung berfungsi sebagai penyeimbang bumi. Allah juga sudah menjelaskannya di dalam Al-Quran, jelas Aki Hanafi. Semua memandang takjub. Ternyata Al-Quran tidak hanya berisi aturan dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tetapi juga menerangkan tentang ilmu pengetahuan. Wah, ternyata Al-Quran itu benar-benar hebat ya, kata Dodo. Iya, semua yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan ada juga di dalam Al-Quran, sahut Oji. Rasanya semakin cinta deh dengan Al-Quran, seru Ojan tak mau kalah. Aki Hanafi tersenyum. Al-Quran merupakan mukjizat dari Allah yang paling sempurna untuk umat manusia, kata Aki.
Ojan dan teman-temannya lanjut makan ubi rebus yang dibawa oleh Nini. Masya Allah, rezeki dari Allah. Alhamdulillah, sekian ya cerita dari Ustazah. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari yang Ustazah ceritakan. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.